Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengukur jarak tanpa alat. Abu Nawas mendapat tantangan unik dari Raja Harun al-Rashid untuk mengukur jarak tanpa menggunakan alat apapun. Di sebuah istana yang megah, dengan hiasan dinding yang indah dan lantai marmer berkilauan, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya yang terbuat dari emas. Hari itu, ia sedang mencari cara untuk menghibur dirinya dengan menguji kecerdikan penasehatnya yang terkenal, Abu Nawas. Raja berdiri dari singgasananya dan melambaikan tangan, memanggil Abu Nawas untuk mendekat. "Abu Nawas, datanglah ke hadapanku," serunya dengan suara yang menggelegar di ruangan besar itu. Abu Nawas pun menundukkan kepala dan berjalan mendekat. "Apa yang bisa saya lakukan untuk Baginda, Yang Mulia?" tanyanya dengan hormat. Raja Harun al-Rashid tersenyum lebar. "Aku ingin mengujimu dengan tantangan baru," tantang Raja. Abu Nawas mengangkat alisnya, penuh minat dan sedikit waspada. "Tantangan baru Baginda? Apakah yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas heran. Raja Harun al-Rashid menyandarkan diri di singgasananya, matanya berkilat-kilat dengan kegembiraan. "Aku ingin kau mengukur jarak dari istana ini ke pasar, tanpa menggunakan alat ukur apapun." Dua pengawal yang berdiri di dekat Raja, saling berpandangan dan berbisik. "Ini akan menarik. Mari kita lihat, bagaimana Abu Nawas menyelesaikannya," bisik pengawal pertama kepada pengawal kedua. Abu Nawas tersenyum percaya diri, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kecerdikannya. "Tentu, Baginda. Itu adalah tantangan yang menarik. Saya akan melakukannya sekarang juga." Raja Harun al-Rashid menyeringai sinis. "Ingat, Abu Nawas, tidak ada alat ukur yang boleh digunakan. Aku akan menunggu hasilmu di sini." Abu Nawas membungkuk hormat. "Seperti yang Baginda kehendaki." Dengan itu, Abu Nawas berbalik dan berjalan keluar dari istana. Raja dan para pengawal menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya-tanya, bagaimana dia akan menyelesaikan tantangan tersebut. Di luar istana, Abu Nawas berhenti sejenak, menghela napas, dan tersenyum. Dia menyadari bahwa tantangan ini tidaklah mudah, tetapi yakin bahwa dengan kecerdikannya, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan sukses. Jalanan di sekitar istana ramai dengan orang-orang yang beraktivitas, tetapi Abu Nawas tetap fokus pada tantangan yang diberikan oleh Raja. Abu Nawas lalu berhenti dan mulai berpikir keras. Ia kemudian tersenyum, mendapatkan ide yang brilian. "Aku tahu apa yang harus kulakukan," katanya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia mulai berjalan menuju pasar dengan cara yang sangat aneh. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas mulai melompat-lompat, berputar-putar, dan menghitung langkahnya dengan bersuara keras. Setiap kali ia melangkah, ia berseru, "1 langkah, 2 langkah, 3 langkah." Hal ini menarik perhatian banyak orang di sekitar. Para pedagang di pasar berhenti sejenak, menatap Abu Nawas dengan heran. "Apa yang dilakukan Abu Nawas? Kenapa dia meloncat-loncat begitu?" tanya seorang pedagang kepada temannya. "Siapa tahu, mungkin dia punya cara baru untuk berolahraga," jawab temannya sambil tertawa. Sementara itu, dua pengawal yang diperintahkan untuk mengawasi Abu Nawas, mengikuti dari jarak yang aman, kebingungan dengan apa yang mereka lihat. "Apa yang sedang dilakukan Abu Nawas?" tanya pengawal pertama. "Mungkin dia sedang menghitung langkahnya, dengan cara yang berbeda," jawab pengawal kedua sambil menggelengkan kepala. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas akhirnya tiba di pasar. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berbalik untuk kembali ke istana dengan cara yang sama. Sepanjang perjalanan kembali, ia terus melompat-lompat dan menghitung langkah-langkahnya dengan suara keras. Ketika Abu Nawas tiba kembali di istana, Raja Harun al-Rashid dan para pengawalnya sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka penasaran dengan hasil dari tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan senyum lebar.
"Nah, Abu Nawas, berapa jarak dari istana ke pasar?" tanyanya dengan penuh antusias. Abu Nawas, yang masih tersenyum setelah perjalanan panjangnya, menjawab dengan tenang, "Baginda, jaraknya sangat jauh sekali, hampir membuat saya kehabisan napas." Raja Harun al-Rasyid mengerutkan kening. "Aku tidak ingin mendengar itu. Beritahu aku angkanya." Abu Nawas tersenyum lebih lebar dan berkata, "Baginda, tanpa alat ukur, saya hanya bisa mengatakan bahwa jaraknya adalah sebanyak langkah kaki saya dari istana ke pasar dan kembali lagi," jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang pintar. Aku tidak menyangka kau akan memberikan jawaban seperti itu." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Baginda. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah cara berpikir yang berbeda." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Aku senang memiliki penasehat sepertimu, Abu Nawas. Selalu ada cara baru untuk memandang suatu masalah." Abu Nawas menjawab dengan penuh hormat, "Dan selalu ada cara baru untuk membuat Baginda tersenyum," jawab Abu Nawas sambil beranjak pamit pergi. Memindahkan gunung. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas menghadapi tantangan aneh dari Raja Harun al-Rasyid, kali ini untuk memindahkan gunung. Di sebuah istana megah yang terletak di jantung kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya. Ia ingin mencari hiburan, ia pun memanggil para menterinya. "Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilakukan hari ini?" tanya Raja dengan nada malas. Para menteri saling berpandangan, mencoba menemukan ide untuk menghibur Raja. Salah satu dari mereka, yang dikenal paling licik, mengusulkan sesuatu. "Baginda, bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas? Dia selalu punya cara untuk menghibur kita dengan kecerdasannya," kata menteri itu. Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia memang selalu terhibur oleh kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas. "Panggil Abu Nawas segera," perintah Raja. Tidak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Dengan jubahnya yang sederhana dan senyum tenang di wajahnya, ia memberi hormat kepada Raja. "Ada yang bisa hamba bantu, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan penuh hormat. Raja Harun al-Rasyid duduk tegak di singgasananya. Ia memandang Abu Nawas dengan mata penuh teka-teki. "Abu Nawas, hari ini aku ingin memberimu tugas yang sangat menantang. Aku ingin kau memindahkan sebuah gunung yang terletak di dekat Baghdad," kata Raja dengan suara serius. Para menteri dan rakyat yang hadir di ruangan itu terkejut mendengar perintah tersebut. Mereka saling berbisik dan tertawa kecil, menganggap perintah Raja itu sebagai lelucon yang mustahil. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap Raja dengan penuh keyakinan dan menjawab, "Tentu, Baginda. Hamba akan melaksanakan perintah ini." Raja Harun al-Rasyid tersenyum puas melihat ketenangan Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah mundur dari tantangan apapun dan selalu punya cara untuk menyelesaikannya, tidak peduli betapa mustahilnya tugas itu. "Baiklah, Abu Nawas. Aku tunggu hasilnya," kata Raja, memberi isyarat kepada Abu Nawas untuk mulai melaksanakan tugasnya. Setelah itu, Abu Nawas keluar dari istana dengan langkah yang tetap mantap, sementara para menteri dan rakyat terus mengikutinya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka semua menunggu dengan cemas dan penasaran, ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil itu. Setelah Abu Nawas keluar dari istana, ia pun menuju ke rumahnya. Di sana, ia berpikir keras tentang bagaimana caranya memindahkan gunung tersebut. Setelah beberapa saat, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Dengan senyuman penuh keyakinan, ia mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua warga di alun-alun kota. Dengan suara yang lantang, ia mengumumkan perintah Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan bahwa mereka semua harus bersiap-siap untuk memindahkan gunung. "Wahai warga Baghdad,
Sesuai dengan perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rashid, kita harus memindahkan gunung yang terletak di dekat kota kita ini ke tempat yang lebih dekat dengan istana. Mari kita bawa sekop, cangkul, dan alat-alat lainnya. Kita akan melaksanakan tugas ini bersama-sama, seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Warga yang mendengar pengumuman itu tercengang dan kebingungan. Beberapa di antara mereka bahkan menganggap Abu Nawas sudah gila. Namun, karena rasa hormat dan kepercayaan mereka pada kecerdikan Abu Nawas, mereka akhirnya setuju untuk mengikuti instruksinya. Mereka berkumpul dengan membawa alat-alat yang diminta, meskipun masih merasa ragu. Pagi itu, Abu Nawas memimpin warga menuju gunung yang dimaksud. Di kaki gunung, ia berdiri di atas sebuah batu besar dengan megafon di tangan. "Gunung, dengarlah! Raja Harun al-Rashid memerintahkanmu untuk pindah sekarang," teriak Abu Nawas dengan suara lantang. Tentu saja, gunung itu tidak bergerak sedikit pun. Warga yang menyaksikan pemandangan ini mulai tertawa, menganggap bahwa tingkah laku Abu Nawas sangat lucu dan aneh. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia berbalik menghadap warga dan berkata, "Tampaknya gunung ini terlalu keras kepala. Kita harus memberinya waktu untuk berpikir. Mari kita pulang, dan biarkan gunung ini mempertimbangkan perintah raja." Warga kembali tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Abu Nawas. Mereka pulang dengan hati yang terhibur, kagum dengan cara Abu Nawas menangani situasi yang tampaknya mustahil itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana untuk melaporkan hasil usahanya kepada Raja Harun al-Rashid. Di hadapan raja dan para menteri, ia bercerita dengan tenang. "Yang mulia, hamba telah memerintahkan gunung tersebut untuk pindah. Namun, gunung itu tampaknya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan perintah Yang Mulia. Hamba yakin, dengan sedikit kesabaran, gunung itu akan segera bergerak," kata Abu Nawas dengan nada serius. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mendengar laporan Abu Nawas. Para menteri dan semua yang hadir di istana juga tertawa, terhibur oleh kecerdikan dan humor Abu Nawas. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil membuatku kagum dengan kecerdikanmu. Aku tahu tugas ini mustahil, tapi kau telah menghadapinya dengan cara yang sangat menghibur. Sebagai tanda apresiasi, aku akan memberimu hadiah," kata Raja Harun al-Rashid sambil tersenyum lebar. Menenangkan gelombang laut. Istana Baghdad berdiri megah di tengah kota, dikelilingi oleh tembok kokoh dan taman yang indah. Di dalamnya, Raja Harun al-Rashid memerintah dengan bijaksana, dicintai oleh rakyatnya. Di pagi yang cerah, suasana istana yang biasanya tenang, mendadak berubah. Para penjaga terlihat bergegas, membawa seorang utusan dari kerajaan jauh di timur, yang datang dengan membawa pesan penting. Utusan tersebut, seorang pria tinggi dengan jubah mewah dan ornamen emas, disambut dengan penuh hormat. Dengan langkah mantap, ia dibawa menuju aula utama istana, tempat Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya. Para menteri dan penasihat berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka mencerminkan rasa ingin tahu dan kecemasan yang sama. Setelah memberikan salam hormat, utusan itu menyampaikan surat dari rajanya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia mulai membacakan pesan tersebut. "Raja Harun al-Rashid yang agung, kerajaan kami yang jauh di timur, telah lama menjalin hubungan yang baik dengan Baghdad. Namun, kini kami menghadapi masalah besar. Gelombang laut yang bergelora, terus-menerus menghancurkan pelabuhan dan mengganggu perdagangan. Kami menantang Anda, sebagai pemimpin yang bijaksana, untuk menenangkan gelombang laut ini. Jika Anda berhasil, hubungan kita akan semakin kuat. Jika tidak, kita terpaksa mempertimbangkan kembali perjanjian kita." Kata-kata utusan itu membuat seluruh aula terdiam. Raja Harun al-Rashid termenung sejenak, merenungkan pesan yang baru saja disampaikan. Ia menyadari bahwa tantangan ini bukan hanya ujian bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh kerajaannya. Menenangkan gelombang laut tampak seperti tugas yang mustahil, namun ia tidak bisa membiarkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan timur hancur begitu saja. Dengan wajah penuh kekhawatiran,
Raja Harun al-Rasyid memandang para menterinya. Mereka semua tampak sama bingungnya. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik salah satu menteri. Raja Harun menghela napas panjang sebelum menjawab, "Kita perlu memanggil Abu Nawas." Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, adalah harapan terakhir Raja Harun. Dengan segera, seorang pelayan dikirim untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Sementara itu, Raja Harun al-Rasyid berusaha menenangkan dirinya, berharap bahwa Abu Nawas akan mampu menemukan solusi untuk tantangan besar ini. Di sebuah rumah sederhana namun nyaman, di sudut kota Baghdad, Abu Nawas sedang menikmati pagi dengan secangkir teh dan sebuah buku di tangannya. Ketika pelayan istana tiba dan menyampaikan pesan raja, Abu Nawas segera berkemas dan bergegas menuju istana, siap untuk sekali lagi membantu rajanya yang terkasih. Aula utama istana kembali dipenuhi oleh rasa harap saat Abu Nawas tiba. Dengan langkah tenang, ia mendekati singgasana Raja Harun al-Rasyid dan memberikan salam hormat. "Yang mulia, saya mendengar Anda membutuhkan bantuan saya," kata Abu Nawas dengan senyuman bijak di wajahnya. Raja Harun al-Rasyid mengangguk dan menjelaskan tantangan yang diberikan oleh Kerajaan Timur. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan tanda-tanda berpikir keras. Setelah Raja selesai berbicara, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, beri saya waktu untuk memikirkan ini. Saya yakin kita dapat menemukan solusi yang tepat." Dengan kata-kata tersebut, harapan mulai kembali menyala di hati Raja Harun al-Rasyid dan seluruh istana. Mereka percaya bahwa dengan kecerdikan Abu Nawas, tantangan sebesar apapun dapat diatasi. Sehari setelah kedatangan utusan dari Kerajaan Timur, seluruh istana masih dipenuhi oleh perasaan cemas. Raja Harun al-Rasyid, meskipun telah mempercayakan masalah ini kepada Abu Nawas, tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Setiap kali ia memikirkan gelombang laut yang bergelora dan tantangan yang diberikan, hatinya semakin berat. Di saat yang sama, Abu Nawas telah mengurung diri di perpustakaan istana. Ia memeriksa buku-buku kuno, mencari petunjuk yang mungkin dapat membantunya menemukan solusi. Ia juga mengingat berbagai cerita rakyat dan legenda tentang laut, mencoba menggali kebijaksanaan dari masa lalu. Setelah beberapa jam merenung, ia akhirnya keluar dari perpustakaan dengan rencana di kepalanya. Abu Nawas mendekati Raja Harun al-Rasyid di ruang pribadi raja. "Yang mulia, saya telah memikirkan sebuah cara," katanya dengan tenang. "Namun, untuk melaksanakannya, saya perlu pergi ke pantai dan mengamati keadaan di sana secara langsung." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Ambillah apa yang kamu butuhkan dan pergilah, Abu Nawas. Semoga Allah membimbingmu dalam usaha ini." Dengan restu raja, Abu Nawas segera berangkat ke pantai yang dimaksud. Ia membawa beberapa pembantu dan peralatan yang mungkin diperlukan untuk observasi. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di pantai yang dimaksudkan oleh utusan Kerajaan Timur. Sesampainya di pantai, Abu Nawas mulai mengamati dengan seksama. Ia melihat gelombang laut yang besar dan berisik, memukul keras pantai, dan merusak segala sesuatu di sekitarnya. Dengan hati-hati, ia mencatat pola dan kekuatan gelombang, mencoba memahami sumber masalahnya. Selama beberapa hari, Abu Nawas terus melakukan observasi. Ia juga berinteraksi dengan nelayan dan penduduk setempat, mendengarkan cerita mereka tentang laut yang bergelora, dan mencoba mengumpulkan informasi tambahan. Perlahan, ia mulai memahami bahwa gelombang yang besar ini bukan hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga oleh struktur pantai yang kurang mendukung. Dengan pemahaman yang semakin mendalam, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia menyadari bahwa untuk menenangkan gelombang laut, mereka harus menciptakan semacam penghalang yang dapat mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai pantai. Abu Nawas kemudian memanggil penduduk setempat dan menjelaskan rencananya. Ia meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan kantung pasir dan batu besar. Meskipun awalnya ragu, penduduk setempat akhirnya setuju membantu, terinspirasi oleh keyakinan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Dengan koordinasi yang baik, mereka mulai bekerja. Kantung pasir dan batu besar,
ditempatkan di titik-titik strategis di sepanjang pantai, membentuk penghalang yang kuat. Mereka bekerja siang dan malam, memastikan setiap bagian dari rencana berjalan dengan baik. Hari demi hari berlalu, dan penghalang tersebut mulai terbentuk. Ketika pekerjaan selesai, Abu Nawas mengamati perubahan yang terjadi. Gelombang laut yang tadinya sangat kuat dan merusak, kini mulai tenang. Penghalang yang dibangun berhasil mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai pantai, membuat laut lebih damai. Berita tentang keberhasilan Abu Nawas segera sampai ke istana. Raja Harun al-Rashid sangat gembira mendengarnya. Ia segera memerintahkan utusan untuk datang kembali dan melihat hasil kerja Abu Nawas. Utusan dari kerajaan timur tiba di pantai dan terkejut melihat perubahan yang terjadi. Laut yang tadinya bergelora, kini tenang dan aman. Ia segera kembali ke istana dan melaporkan hasil pengamatannya kepada Raja Harun al-Rashid. Raja Harun al-Rashid sangat kagum dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan dan kecerdikan Abu Nawas sekali lagi telah menyelamatkan kerajaannya dari krisis besar. Di istana, Raja Harun al-Rashid menggelar perayaan besar untuk merayakan keberhasilan Abu Nawas. Seluruh istana dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur. Raja memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas, mengakui kontribusinya yang luar biasa. Dalam perayaan tersebut, Abu Nawas mengingatkan semua orang tentang pentingnya kerjasama dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita bekerja bersama dan menggunakan akal dengan baik, katanya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.